Termasuk dosa besar wanita adalah tabarruj. Surat Al-Ahzab ayat ke-33, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Tinggallah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian bertabarruj seperti wanita-wanita jahiliyah dahulu. Jemaah sekalian, apa makna tabarruj? Mari kita lihat penjelasan ulama ahli tafsir. Al-Imam Mujahid rahimahullah, imam besar ahli tafsir dari generasi tabi'in, murid senior turjumanul Quran Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Kanatil mar'atu takhruju tamshi baina yaday rijal, fadzalika tabarrujul jahiliyah." Dahulu wanita jahiliyah keluar dan berjalan bergaya di depan kaum laki-laki. Inilah yang disebut tabarruj jahiliyah. Al-Imam Qatadah, juga imam besar ahli tafsir dari generasi tabi'in, beliau berkata, "Wa kanat lahunna masyatun wa takassurun wa tagannuj fanahallahu an dzalik." Tabarruj wanita jahiliyah adalah mereka berjalan, bergaya dan bercandaria di depan kaum laki-laki, maka Allah melarang mereka melakukan itu. Al-Mufassir Muqatil bin Hayyan rahimahullah, beliau berkata, "Wa tabarruj annaha tulqil khimar ala ra'siha wa la tashudduhu fayuwari qalaidaha wa qarataha wa unuqaha wa yabdu dzalika kulluhu minha wa dzalika tabarruj." Tabarruj itu adalah seorang wanita mengenakan kerudung di kepalanya, tidak menutup dengan baik, tidak sempurna, sehingga tidak menutupi kalungnya, antingnya dan lehernya, maka nampaklah semua itu. Inilah tabarruj jahiliyah. Imam Ma'mar bin Rashid rahimahullah berkata, "An tukhrija mahasinaha." Tabarruj itu adalah seorang wanita menampakkan kecantikannya kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Imam At-Tabari, imam besar ahli tafsir, berkata, "Inna tabarruja huwa izharuz zinah wa ibrazul mar'ati mahasinaha lirrijal." Kata beliau, sesungguhnya tabarruj itu adalah seorang wanita menampakkan perhiasannya dan menampilkan kecantikannya di hadapan kaum laki-laki yang bukan mahramnya. Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau, kata beliau, "La tukthirnal khuruj mutajammilat au mutatayyibat ka'adati ahlil jahiliyatil ula." Wahai para wanita, jangan banyak keluar dengan tampil cantik dan menggunakan parfum seperti kebiasaan wanita jahiliyah dahulu. Jemaah sekalian, inilah penjelasan para ulama ahli tafsir tentang makna tabarruj. Maka dari sini kita bisa memetik 10 kategori tabarruj. 10 kategori tabarruj. Yang pertama, larangan menampakkan kecantikan kepada laki-laki selain suaminya dan selain mahramnya, karena itu adalah tabarruj. Yang kedua, larangan bercampur baur dengan kaum laki-laki yang bukan mahramnya, bukan pula suaminya, apalagi sampai berdua-duaan. Yang ketiga, larangan bagi wanita bergaya di depan laki-laki. Bergaya depan laki-laki, tampil cantik depan laki-laki. Makanya tidak boleh seorang wanita berprofesi yang dalam profesi itu dia harus bergaya, harus tampil cantik di depan kaum laki-laki. Yang keempat, larangan bercandaria di depan kaum laki-laki. Yang kelima, larangan menggunakan kudung gaul, yaitu pakai kudung tapi telinganya masih kelihatan, lehernya masih kelihatan.
Yang keenam, larangan tampil cantik saat keluar rumah. Larangan tampil cantik saat keluar rumah. Yang ketujuh, larangan menampakkan perhiasan ataupun kecantikan kepada laki-laki yang bukan suaminya atau bukan mahramnya. Apalagi kalau dia selfie-selfie lalu diupload ke medsos. Berapa mata lelaki yang melihatnya, tentu lebih besar lagi dosanya. Setiap satu laki-laki melihat kecantikannya, maka dia ikut menanggung dosa satu laki-laki tersebut. Maka bayangkan kalau 100 laki-laki, kalau 1000 laki-laki, kalau menjadi viral, dia mati pun dosanya masih mengalir. Karena Facebooknya masih ada, fotonya sudah tersebar, nggak mungkin ditarik lagi. Yang kedelapan, larangan bagi wanita keluar rumah dengan menggunakan wangi-wangian. Yang kesembilan, larangan menyerupai wanita jahiliyah, menyerupai gaya-gaya mereka, yaitu membuka aurat, tampil cantik, berbicara menggoda kepada laki-laki selain suaminya dan selain mahramnya dan lain-lain. Itu termasuk tabarruj. Yang ke-10 adalah kesimpulan, larangan melakukan segala hal yang dapat menjerumuskan ke dalam dosa dan menyebabkan kaum laki-laki terjerumus dalam dosa bersamanya atau dosa zina. Jadi inilah jemaah sekalian, dari penjelasan para ulama tadi kita dapat memetik 10 kesimpulan tentang larangan tabarruj. Baik. Oleh karena itu, di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu auratun wa innama idza kharajat istashrafaha syaitan." Wanita itu adalah aurat, dan sesungguhnya seorang wanita apabila dia keluar dari rumahnya, setan akan memperindah. Dan dalam riwayat At-Tabarani ada tambahan, wa innaha aqrabu ma yakunu ilallah wa hiya fi qa'ri baitiha. Sesungguhnya saat terdekat seorang wanita dengan Allah Subhanahu wa taala ketika dia berada di bagian rumahnya yang paling dalam. Jadi jemaah sekalian, inilah saat terdekat seorang wanita dengan Allah ketika berada di rumah. Kalau wanita itu keluar rumah, dia menjauh dari rahmat Allah.